Berdiri pada tanggal 10 November 1962 dan menjadi perguruan tinggi negeri pertama di tanah Papua, Universitas Cendrawasih Jayapura telah menghasilkan ribuan sumber daya manusia berkualitas. Ribuan lulusan Universitas Cendrawasih Jayapura telah menyebar hampir ke sejumlah negara di dunia, serta mampu menduduki berbagai sektor penting dalam bidang pekerjaan, baik pemerintahan maupun swasta. Sebagian besar dari mereka juga ada yang menduduki kursi kepala daerah hingga Dewan Perwakilan Rakyat, baik di Papua, Papua Barat, hingga tingkat pusat. Bupati Lanijaya Pevai Gibalom merupakan contoh salah satu lulusan Uncen yang kini menjadi orang nomor 1 dalam tubuh pemerintahan di Kabupaten beribu kota Tiom yang terletak di Pegunungan Tengah, Papua. Meski telah melahirkan ribuan sumber daya manusia berkualitas, namun selama 58 tahun sejak Uncen Jayapura berdiri di tanah Papua, baru di tahun 2020 ini Universitas Cendrawasih memiliki sebuah wadah alumni. Wadah bagi lulusan Uncen Jayapura ini pertama kali tertuang dalam musyawarah alumni Universitas Cendrawasih yang digelar pada tanggal 20 Desember lalu, di mana Pevai Gibalom terpilih sebagai ketuanya. Pada tanggal 7 Juli 2020 menjadi sebuah sejarah di mana Uncen kini memiliki sebuah wadah bagi lulusannya berdasarkan pelantikan pengurus pusat keluarga alumni yang berlangsung di Auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura. Prosesi pelantikan pengurus pusat keluarga alumni Uncen periode 2020-2023 ini dipimpin langsung Rektor Universitas Cendrawasih Apollo Savanpo dengan disaksikan seluruh peserta raker pertama dan tamu undangan. Melantik pengurus pusat keluarga alumni Universitas Cendrawasih Jayapura periode tahun 2020-2023. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati saudara sekalian. Usai melantik pengurus pusat keluarga alumni Uncen, Apollo Savanpo kembali mendapat mandat menyematkan PIN alumni dan menyerahkan bendera Pataka Universitas Cendrawasih kepada Ketua Pengurus Pusat Keluarga Alumni Pevai Gibalom dengan didampingi Wakil Sekretaris Jenderal Paskalis Howai dan Bendahara Umum Elsyan Marlisa. Kami pengurus alumni periode 2020-2023 bersedia menerima dan melayani sebagai amanah dari Tuhan untuk melakukan tugas-tugas terbaik bagi Universitas Cendrawasih. Dalam sambutannya, Ketua Pengurus Pusat Keluarga Alumni Uncen Pevai Gibalom mengajak seluruh pejabat pemerintahan di Papua dan Papua Barat yang merupakan alumni Universitas Cendrawasih untuk mendukung program kerja perguruan tinggi ternama di tanah Papua tersebut. Sampai hari ini hampir semua bupati di Papua alumni Uncen. Dan rata-rata seperti saya dengan kakak wali kota itu tinggal, karena saya ini putra Wahno terbaik, Wahno, ya. Jadi dengan wali kota itu kita dua adik kakak. Kami dua punya periode tinggal 2 tahun. 2 tahun ini memo saya penting untuk bangun sesuatu di Uncen ini. Tidak ada yang larang mau kasih 1 miliar, 2 miliar kepada para bupati hari ini di Sultan Papua, tidak ada yang larang. Sengaja yang larang. Tidak ada.
Orang nomor 1 dalam jajaran pemerintah Kabupaten Lanijaya tersebut turut meminta dukungan ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua agar sebelum masa kerja Gubernur Wakil Gubernur Papua berakhir, telah berdiri sebuah rumah sakit dan fakultas terbaik di Universitas Cendrawasih. Mari, Bapak Ketua DPR, Bapak Gubernur, sebagai alumni hari ini kami menyuarakan rumah sakit pendidikan masih terbengkalai karena APBN kurang. Sementara kita hari ini butuh dokter-dokter orang Papua asli. Baru tempat pendidikannya tidak ada. Pak Ketua DPR program tahun depan. Ada anggota DPR didukung oleh anggota DPR ini Emus Biage. Kamu udah mainkan sudah. Begitu ya. Didukung oleh Ketua Bapeda Provinsi Papua, alumni Visi Uncen. Ya. Kalau bisa, selama Pak Lukas Gubernur, sebelum Pak Clement dan Pak Lukas berakhir itu, rumah sakit pendidikan terbaik Indonesia Timur itu ada di Uncen. Rektor Uncen mengingatkan jika alumni sangat berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam tubuh Universitas Cendrawasih sesuai pengalaman kerja pada setiap bidang, seperti menyampaikan perubahan kurikulum yang sudah tidak sesuai dengan dunia kerja di era kemajuan global saat ini. Kompetensi, kualitas, kualifikasi yang ada pada kita semua itu kita peroleh dari 3 unsur. Yang pertama dari unsur pendidikan. Jadi ketika kita sekolah itu kita memperoleh kompetensi. Yang kedua adalah dari unsur pelatihan. Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, LSM, swasta, perguruan tinggi itu memberikan kontribusi kepada kompetensi, kualitas, dan kualifikasi yang kita miliki saat ini. Kompetensi yang Bapak Ibu miliki di dunia kerja di berbagai bidang, dalam bidang pemerintahan, dalam bidang industri, dalam bidang kesehatan, kehutanan, dan lain-lain, itu akan memberikan feedback kepada kita di universitas. Bapak Ibu akan memberikan sinyal, informasi, data kepada universitas bahwa kurikulum-kurikulum yang ada sekarang di universitas sudah harus diperbaharui. Karena kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja sudah berkembang dan sudah berubah. Dengan adanya kolaborasi dan kerjasama antara alumni Uncen dengan pihak Sivitas Uncen, tentu sangat diperlukan dalam peningkatan dan pembangunan sumber daya manusia atau SDM di tanah Papua melalui Universitas Cendrawasih. Kalau kita kehilangan harta benda, itu nilainya sama dengan kita tidak kehilangan apa-apa. Jadi harta benda itu tidak ada nilai. Yang kedua, kalau kita kehilangan nyawa, nilainya sama dengan kita kehilangan setengah atau separuh dari diri kita. Yang ketiga, kalau kita kehilangan harga diri, nilainya sama dengan kita kehilangan segala-galanya. Harga diri lebih penting dari nyawa. Orang tua kita mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan harga diri. Hari ini, harga diri universitas ada di tangan para alumni. Ketika para alumni dapat berkarya, melayani dengan baik, dan berhasil dalam tugas dan panggilannya di tengah masyarakat, akan memberikan kebanggaan kepada universitas. Usai melaksanakan prosesi pelantikan ketua dan pengurus pusat Kami Uncen, Rektor bersama peserta raker pertama dan tamu undangan mengikuti prosesi peletakan batu pertama pembangunan gedung Sekretariat Keluarga Alumni Jayapura. Prosesi peletakan batu pertama pembangunan gedung Sekretariat Kami Uncen diawali dengan doa yang dipimpin Pendeta John Baransano. Kami panggil kuasa Roh Allah bekerja di tempat ini, sehingga pekerjaan ini terjadi hanya di dalam pertolongan Tuhan.
Rektor Uncen mendapat kesempatan pertama melaksanakan prosesi peletakan batu pertama dan dilanjutkan Ketua Pengurus Pusat kami dan jajarannya serta perwakilan pemerintah Provinsi Papua bersama Pangdam 17 Cendrawasih. Sementara mendapat kepercayaan sebagai Ketua Pengurus Pusat kami Uncen, Beva Yegi Balom berharap 70.000 lulusan Universitas Cendrawasih di seluruh dunia wajib bersatu membangun perguruan tinggi yang telah mendidik serta membesarkan nama mereka. Beva Yegi Balom juga mengajak seluruh kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, kota di Papua dan Papua Barat untuk mempersiapkan anggaran untuk membangun dan merenovasi gedung Universitas Cendrawasih. Yang program yang penting adalah memang Uncen mau supaya semua alumni terdata. Sehingga setelah sambil membangun sekretariat, nanti seluruh alumni itu terdata. Penyebarannya, dia punya pekerjaannya terdata, sehingga itu yang memberikan bobot sebuah universitas. Dan kerinduan universitas yang lama ini, ya kiranya kita yang pengurus kali ini dimampukan. Kalau bisa sampai Desember itu, 70.000 lebih itu terdata dan masuk dalam aplikasi website alumni Uncen, itu akan masuk. Sehingga imbauan hati nurani kembali ke kampus dan mari kita lihat kampus. Terutama abang-abang saya yang bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur, adik-adik ataupun teman-teman bupati, wali kota dari Merauke sampai ke Papua Barat. Ini waktunya tolong bikin memo 1-2 miliar sebelum periode Anda berakhir untuk Uncen. Menanggapi terbentuknya pengurus pusat keluarga alumni Uncen, Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua mewakili pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi pembentukan organisasi dalam tubuh kampus Universitas Cendrawasih, Jayapura. Dengan terbentuknya pengurus alumni Uncen, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan program pendidikan dan kemajuan terhadap perguruan tinggi negeri pertama di tanah Papua tersebut. Universitas Cendrawasih harus menjadi barometer pendidikan di tanah Papua saat lulusan sekolah menengah atas maupun kejuruan tengah kesulitan melanjutkan studi di luar provinsi paling timur Indonesia karena pandemi COVID-19. Kita siap untuk terjun ke seluruh Papua. Hari kita perlu guru yang dari Uncen. Ke depan akan ada program seluruh SD, SMP, SMA bahasa Inggris. Apa kita sudah siapkan guru? Itu menjadi masalah bagi kita. Hari ini semua anak-anak selesai SMA, SMK mereka tidak keluar kemana-mana dan mereka berkumpul di Papua. Dan Uncen menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang menjadi barometer paling utama untuk menampung anak-anak. Tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di seluruh Papua hari ini. Permasalahan tentang pandemi COVID-19, anak-anak iPhone, apalagi pemalangan sekolah di mana-mana, kemudian kegiatan penambangan liar. Karena itu teman-teman Uncen harus bisa memberikan kontribusi kepada kami. Karena itu kehadiran alumni saya pikir akan memberikan kontribusi banyak, baik ke dalam tapi juga keluar itu kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat Papua. Christian Sohilait optimis pengurus keluarga alumni Uncen yang dilantik oleh Rektor Universitas Cendrawasih memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kampus tersebut. Dengan kehadiran pengurus pusat keluarga alumni Universitas Cendrawasih, diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan di tanah Papua dan lulusannya makin mampu bersaing dalam dunia industri.